Halo Bapak Ibu semuanya, apa kabarnya? Semoga kabar Bapak Ibu yang melamar P3K penata layanan teknis operasional di tahun ini dalam keadaan sehat-sehat semuanya. Kali ini saya buatkan soal-soal P3K khusus untuk penata layanan teknis operasional dan pembahasannya bagian yang kelima. Kita langsung aja ke soal yang pertama. Dalam pelaksanaan pelayanan publik, penata layanan operasional menemukan bahwa keluhan masyarakat seringkali terkait kurangnya informasi yang jelas mengenai prosedur layanan. Apa langkah yang paling efektif untuk mengatasi masalah ini? A. Membuat poster prosedur layanan yang dipasang di area layanan. B. Menyusun panduan layanan dalam bentuk booklet untuk masyarakat. C. Mengadakan pelatihan bagi staf layanan tentang komunikasi publik. D. Mengembangkan sistem informasi layanan berbasis teknologi. E. Meningkatkan jumlah staf layanan untuk menjawab pertanyaan masyarakat. Jawabannya adalah yang D. Mengembangkan sistem informasi layanan berbasis teknologi. Kita lihat pembahasannya. Sistem informasi layanan berbasis teknologi seperti aplikasi atau portal online dapat memberikan informasi yang mudah diakses oleh masyarakat, sehingga masalah kurangnya informasi dapat diatasi secara efektif dan efisien. Itu dia pembahasannya. Kita lanjut ke soal yang berikutnya. Sebuah instansi pemerintah menghadapi hambatan dalam alokasi sumber daya manusia untuk memenuhi kebutuhan layanan operasional. Penata layanan operasional diminta memberikan rekomendasi. Apa pendekatan yang paling tepat? A. Mengajukan tambahan anggaran untuk perekrutan staf baru. B. Melakukan pelatihan ulang kepada staf agar lebih produktif. C. Mengoptimalkan tenaga kerja yang ada melalui rotasi tugas. D. Menunda beberapa layanan yang tidak prioritas untuk sementara. E. Menggunakan jasa outsourcing untuk mendukung layanan. Jawabannya adalah C. Mengoptimalkan tenaga kerja yang ada melalui rotasi tugas. Kita lihat pembahasannya. Mengoptimalkan tenaga kerja yang ada melalui rotasi tugas memungkinkan pemanfaatan sumber daya secara maksimal tanpa tambahan biaya, sambil tetap memastikan layanan utama berjalan lancar. Itu dia pembahasannya. Kita lanjut ke soal yang berikutnya. Dalam situasi darurat seperti gangguan teknis pada sistem layanan publik, penata layanan operasional harus segera mengatasi masalah tersebut. Apa langkah pertama yang harus diambil? A. Menginformasikan kepada masyarakat bahwa layanan sedang terganggu. B. Meminta teknisi untuk segera memperbaiki gangguan tersebut. C. Mengidentifikasi penyebab gangguan dan menyusun rencana mitigasi. D. Memberikan alternatif layanan manual kepada masyarakat. E. Menghentikan sementara semua layanan untuk evaluasi sistem. Jawabannya adalah yang C. Mengidentifikasi penyebab gangguan dan menyusun rencana mitigasi. Kita lihat pembahasannya Bapak Ibu. Langkah pertama yang tepat adalah mengidentifikasi penyebab gangguan dan menyusun rencana mitigasi. Ini penting untuk mencegah gangguan yang sama di masa mendatang sambil memberikan solusi sementara. Itu dia pembahasannya. Kita lanjut ke soal yang berikutnya.
Penata layanan operasional melakukan pemantauan terhadap kinerja layanan dan menemukan bahwa waktu penyelesaian layanan semakin meningkat. Apa langkah terbaik untuk mengatasi masalah ini? Mengurangi beban kerja dengan menunda layanan tertentu. B. Menambah jam operasional untuk mengurangi penumpukan. C. Melakukan analisis proses kerja untuk mengidentifikasi bottleneck. D. Memberikan insentif kepada staf agar bekerja lebih cepat. E. Mengganti staf yang dianggap kurang produktif. Jawabannya adalah yang C. Melakukan analisis proses kerja untuk mengidentifikasi bottleneck. Kita lihat pembahasannya. Menganalisis proses kerja untuk mengidentifikasi bottleneck adalah langkah terbaik untuk mengetahui hambatan spesifik yang menyebabkan waktu penyelesaian layanan meningkat. Solusi dapat dirancang berdasarkan hasil analisis tersebut. Itu dia pembahasannya. Kita lanjut ke soal yang berikutnya. Dalam perencanaan peningkatan kualitas layanan operasional, penata layanan operasional perlu melibatkan penggunaan layanan untuk mendapatkan masukan. Apa metode yang paling efektif untuk mendapatkan masukan tersebut? A. Mengadakan survei pelanggan secara berkala. B. Membentuk forum diskusi antara staf dan pengguna layanan. C. Membuat kotak saran di setiap area layanan. D. Melakukan wawancara langsung dengan pengguna layanan. E. Menggunakan media sosial untuk menerima masukan. Jawabannya adalah yang A. Mengadakan survei kepuasan pelanggan secara berkala. Kita lihat pembahasannya Bapak Ibu. Survei kepuasan pelanggan secara berkala adalah metode yang paling efektif untuk mendapatkan masukan secara sistematis dan representatif dari berbagai jenis pengguna layanan. Itu dia pembahasannya. Demikianlah soal-soal P3K khusus penata layanan teknis operasional dan pembahasannya bagian yang kelima. Semoga bermanfaat buat Bapak Ibu dimanapun berada. Salam sehat, salam sukses untuk kita semua. Sekian dan terima kasih.